Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang nilai suku banyak. Apa itu nilai suku banyak dan bagaimana cara menentukannya? Ini akan kita pelajari melalui penjelasan saya di dalam 4 contoh soal. Nilai suku banyak. Apabila suku banyak dinyatakan dengan fx dan x diganti dengan bilangan tetap h, maka bentuk fh merupakan nilai suku banyak tersebut untuk x sama dengan h. Nah, bagaimana cara menentukan nilai suku banyak? Ada dua cara. Yang pertama, cara substitusi. Yang kedua, cara skema atau bagan. Kita akan membahas 4 contoh soal menentukan nilai suku banyak berikut. Langsung saja. Contoh soal pertama. Kita akan menghitung nilai suku banyak fx sama dengan x pangkat 4 dikurang 10x pangkat 3 ditambah x dikurang 8 untuk x sama dengan 10. Kita akan menentukan nilai suku banyak dengan dua cara. Yang pertama cara substitusi, yang kedua cara skema. Mari kita lihat bagaimana cara substitusi. Nah, cara substitusi ini mungkin sesuatu yang sudah pernah kita pelajari. Cara substitusi artinya mengganti. Maka untuk x sama dengan 10 kita gantikan terhadap fx. Jadi x di sini kita ganti menjadi 10. Nah, setiap variabel x pada suku banyak kita ganti nilainya atau kita substitusi dengan x sama dengan 10. Maka x pangkat 4 kita ganti menjadi 10 pangkat 4. Lalu di sini dikurang 10x pangkat 3, maka x-nya kita ganti lagi menjadi 10 pangkat 3. Lalu ditambah x-nya diganti lagi dengan 10, kemudian dikurang 8. Maka kita tinggal hitung nilainya. 10 pangkat 4 hasilnya 10.000. Kemudian 10.000. Ini 10.000. Kemudian 10 pangkat 3 1000 dikali 10 hasilnya juga 10.000. Kemudian ditambah, nah 10 dikurang 8. Maka kalau dari sini kita bisa melihat hasilnya 10.000 dikurang 10.000 habis, maka tinggal 10 dikurang 8. Jadi kita tahu nilai dari F10 ini, nilai suku banyak fx ini untuk x sama dengan 10 adalah 10 dikurang 8, yaitu 2. Nah, berikutnya kita akan melihat cara skema. Nah, untuk menentukan atau menyelesaikan menghitung nilai suku banyak dengan cara skema, pertama kita buat bagannya terlebih dahulu. Nah, di dalam cara skema ini, pertama kita akan menulis setiap koefisien dari variabelnya mulai dari pangkat tertinggi sampai pangkat terendah. Maka pertama kita lihat terlebih dahulu variabel x di sini derajatnya adalah pangkat 4 tertingginya, kemudian pangkat 3, kemudian pangkat 2 kita lihat di soal tidak ada, berarti nanti koefisien dari x pangkat 2-nya adalah 0. Lalu kita lihat di sini ada pangkat 1, kemudian ada x pangkat 0 atau konstanta yaitu negatif 8 di sini. Maka kita tuliskan di skema atau bagan ini yaitu koefisien dari pangkat tertinggi x yaitu mulai dari pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Oke, kita lihat. Pertama, koefisien dari x pangkat 4 di depan ini nilainya adalah 1. Maka kita tuliskan di sini 1. Kemudian koefisien dari x pangkat 3 kita lihat di sini adalah negatif 10. Maka kita tuliskan negatif 10. Kemudian kita lihat koefisien dari x pangkat 2 tidak ada soal. Kalau tidak ada berarti itu nilai koefisiennya adalah 0. Lalu kita lihat koefisien dari x pangkat 1 di depan ini adalah 1. Kemudian kita lihat x pangkat 0 atau konstanta yaitu adalah negatif 8. Nah, berikutnya kita tulis x sama dengan 10 atau nilai suku banyak yang akan kita tentukan di posisi sini. Kita tuliskan 10. Kita tulis di sini 10. Nah, caranya yang pertama ini kita beri tanda bintang saja. Kemudian di sini nanti akan kita tambahkan. Nah, caranya pertama kita tuliskan di sini 1. Kita turunkan dari yang di atas. Berikutnya kita akan mengalihkan 1 ini, 1 kita akan kalikan terhadap 10
nanti hasilnya kita letakkan di sini, di bawah negatif 10. Maka 1 kali 10 hasilnya adalah 10. Kemudian kita jumlahkan negatif 10 ditambah dengan 10, hasilnya adalah 0. Nah, berikutnya 0 ini akan kembali kita kalikan dengan 10. 0 dikali 10 kita letakkan kembali di bawah 0, hasilnya adalah 0. Kemudian 0 tambah 0, hasilnya adalah 0. Nah, kemudian 0 ini kita kalikan kembali dengan 10, kita letakkan di sini, hasilnya adalah 0. Tadi 0 juga ya. Kemudian kita kalikan ini kita jumlahkan, hasilnya 1 tambah 0 adalah 1. Kemudian 1 kita jumlahkan kembali dengan 10, hasilnya adalah 10. Kita letakkan di bawah negatif 8. Nah, terakhir negatif 8 kita tambah dengan 10, hasilnya adalah 2. Nah, kalau kita lihat di sini hasil dari suku banyaknya adalah 2, dan ini hasilnya sama dengan cara substitusi, yaitu 2. Contoh yang kedua, kita akan menghitung nilai suku banyak GXY sama dengan 4x pangkat 3 Y pangkat 2 dikurang 5x pangkat 2 Y pangkat 2 ditambah 6x pangkat 2 dikurang Y pangkat 2 tambah 2 untuk X sama dengan 1. Nah, kita akan selesaikan terlebih dahulu dengan cara substitusi. Cara substitusi berarti fungsi ini, suku banyak ini akan kita ganti X-nya dengan 1. Maka Gx, Y kita ganti menjadi G dalam kurung X-nya kita ganti 1 dan Y-nya tetap. Maka di dalam suku banyak ini setiap kita ketemu variabel X kita ganti nilainya dengan 1. Maka 4x pangkat 3 Y pangkat 2 kita ganti 4. Ada X di sini, X-nya kita ganti menjadi 1 pangkat 3 Y kuadrat. Kemudian dikurang 5 ada X kuadrat. Maka X kuadratnya kita ganti menjadi 1 kuadrat Y kuadrat. Kemudian di sini ada 6x kuadrat, maka X-nya kita ganti menjadi 1 dikuadratkan. Kemudian dikurang Y kuadrat, kemudian ditambah 2. Nah, selanjutnya kita tinggal hitung. 1 pangkat 3 hasil 1 dikali 4, maka ini menjadi 4Y kuadrat. Kemudian 1 pangkat 21 dikali negatif 5, berarti ini menjadi negatif 5Y kuadrat. Kemudian 1 pangkat 2, 1 dikali 6, hasilnya 6, dikurang Y kuadrat ditambah 2. Nah, kalau kita lihat, ini hasilnya masih bisa kita sederhanakan, karena kita bisa melihat di sini ada variabel Y kuadrat. Maka kita selesaikan. 4Y kuadrat dikurang 5Y kuadrat, hasilnya negatif Y kuadrat. Negatif Y kuadrat dikurang Y kuadrat, maka hasilnya adalah min 2Y kuadrat. Kemudian berikutnya kita tinggal jumlahkan 6 ditambah 2. Hasilnya adalah 8. Berarti sini tambah 8. Tambah 8. Atau ini boleh kita tulis kalau kita mau menuliskan 8 dikurang 2Y kuadrat. Sama saja. Inilah nilai suku banyak GXY untuk X sama dengan 1. Nah, berikutnya kita lanjut ke cara skema. Cara skema atau bagan sama seperti yang tadi. Pertama, kita gambarkan dulu skemanya. Nah, berikutnya, karena yang mau kita tentukan itu adalah nilai suku banyak untuk X sama dengan 1, maka kita lihat variabel X ini mulai dari pangkat tertingginya sampai pangkat terendah, karena koefisiennya akan kita susun. Nah, kita lihat terlebih dahulu untuk X, variabel X. Kita lihat di sini ada X pangkat 3, kemudian ada X pangkat 2, kemudian ada X pangkat 2 lagi, sama berarti bisa nanti kita gabung. Kemudian X pangkat 1 kita lihat tidak ada, yang ada berikutnya adalah X pangkat 0 atau ini adalah konstanta. Maka kita akan tulis di sini, akan kita tulis yang pertama, kita lihat koefisien dari X pangkat 3. Kita lihat ada 4Y kuadrat, maka kita tulis 4Y kuadrat di sini, 4Y kuadrat. Kemudian kita lihat di sini ada negatif 5Y kuadrat dan positif 6 yang menjadi koefisien dari X kuadrat. Maka kita tuliskan negatif 5Y kuadrat ditambah 6, atau boleh saya tuliskan 6 terlebih dahulu ya. 6 dikurang 5Y kuadrat. Saya tulis yang positif terlebih dahulu. Berikutnya kita lihat koefisien dari X pangkat 1. Tidak ada. Maka yang terakhir adalah konstanta. Kalau tidak ada, berarti X pangkat 1 itu koefisiennya adalah 0, kemudian konstantanya di sini
negatif Y kuadrat tambah 2, atau saya boleh tulis menjadi 2 dikurang Y kuadrat. Sama ya, saya tulis positifnya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita tuliskan X sama dengan 1 di sini posisinya. Nah, sama seperti contoh yang pertama tadi ya, ini kita buat gambar bintang saja. Kemudian 4Y kuadratnya kita pindahkan, kita turunkan ke bawah. Nah, selanjutnya kita tinggal nanti mengalihkan ini 4Y kuadrat kita kali dengan 1 dan kita letakkan di bawah 6 dikurang 5Y kuadrat. Maka 4Y kuadrat kali 1 hasilnya adalah 4Y kuadrat. Kita tuliskan di sini 4Y kuadrat. Selanjutnya kita tinggal jumlahkan 6 dikurang 5Y kuadrat, kita tambahkan dengan 4Y kuadrat. 6 tidak ada pasangannya, negatif 5Y kuadrat ditambah 4Y kuadrat hasilnya adalah negatif Y kuadrat. Selanjutnya 6 dikurang Y kuadrat ini kita kali kembali dengan 1 dan kita letakkan di bawah 0. Hasilnya 6 dikurang Y kuadrat dikali 1 tetap sama 6 dikurang Y kuadrat. Kemudian ini kita jumlahkan, hasilnya masih sama 6 dikurang Y kuadrat. Kemudian 6 dikurang Y kuadrat ini kita kalikan kembali dengan 1, kita letakkan di bawah 2 kurang Y kuadrat. Hasilnya adalah tetap 6 dikurang Y kuadrat. Nah, terakhir kita tinggal jumlahkan. Kalau kita lihat di sini 2 ditambah 6 hasilnya adalah 8. Kemudian negatif Y kuadrat dikurang Y kuadrat, maka hasilnya adalah negatif 2Y kuadrat. Nah, kalau kita lihat hasil dengan cara skema ini sama dengan cara substitusi tadi. Ini untuk contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, kita akan menghitung nilai suku banyak Hx, Y sama dengan 4x pangkat 3 Y pangkat 1 dikurang 5x pangkat 2 Y pangkat 1 ditambah 6x pangkat 2 dikurang Y pangkat 1 tambah 2 untuk Y sama dengan 3. Nah, kita akan selesaikan dengan dua cara. Yang pertama adalah cara substitusi. Nah, sama seperti contoh pertama dan kedua tadi, cara substitusi artinya mengganti. Maka kita akan ganti semua variabel Y pada suku banyak ini dengan 3. Maka Hx, Y akan kita ganti menjadi X, Y-nya kita ganti dengan 3. Sama dengan, maka setiap variabel Y pada suku banyak ini kita ganti dengan 3. 4x pangkat 3Y kita ganti menjadi 4x pangkat 3, Y-nya kita ganti 3. Kemudian dikurang, di sini ada 5x kuadrat Y, berarti 5x kuadrat dikali 3. Kemudian ditambah 6x kuadrat. Kemudian dikurang Y-nya kita ganti dengan 3, kemudian ditambah 2. Nah, berikutnya kita tinggal menghitung. 4x pangkat 3 dikali 3, hasilnya adalah 12x pangkat 3. Kemudian negatif 5x kuadrat dikali 3, hasilnya adalah negatif 15x pangkat 2 atau kuadrat. Kemudian ditambah 6x kuadrat, kemudian min 3 tambah 2, hasilnya adalah min 1. Nah, kemudian kita tinggal selesaikan. 12x pangkat 3, 12x pangkat 3. Kemudian kita bisa melihat di sini ini sukunya sejenis ya. Negatif 15x kuadrat ditambah dengan 6x kuadrat. Hasilnya adalah negatif 9x kuadrat. Kemudian dikurang 1. Nah, inilah nilai suku banyak Hx, Y untuk Y sama dengan 3. Nah, kemudian kita akan lanjutkan dengan cara skema. Di cara skema sama seperti tadi. Pertama, kita buatkan skema tobagannya. Kemudian kita akan susun koefisien dari variabel Y pangkat tertinggi ke Y pangkat rendah. Nah, karena kita akan menentukan nilai suku banyak untuk Y, maka variabel X itu akan sama posisinya dengan angka yang lain, yaitu sebagai koefisien. Mari kita lihat di sini, kita bisa melihat variabel Y itu pangkat tertingginya adalah pangkat 1 di sini. Ini ada Y juga. Kemudian kita lihat di sini juga ada Y. Maka kita tuliskan aja terlebih dahulu ya. Artinya koefisien untuk variabel Y pangkat tertinggi, dalam hal ini adalah Y pangkat 1, itu adalah 4x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat maksud saya. Kemudian dikurang 1. Maka kita tuliskan di sini 4x pangkat 3 kemudian dikurang 5x kuadrat
kemudian dikurang 1. Ini adalah koefisien dari variabel y pangkat 1. Nah, berikutnya setelah y pangkat 1 berarti y pangkat 0 atau konstanta. Kita lihat di sini ada 6x kuadrat ditambah 2. Ini adalah koefisien dari y pangkat 0 atau kita sebut dengan konstanta. Maka kita tulis di sini 6x pangkat 2 ditambah dengan 2. Nah, berikutnya kita tuliskan y pangkat 3 ini di sini. Y sama dengan 3 maksud saya. Kita tuliskan 3 di sini. Berikutnya kita buat juga bintang di sini karena kita akan jumlahkan. Berarti kalau kita jumlahkan hasil pertama 4x pangkat 3 ini 4x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat, kemudian dikurang 1, kita jumlahkan hasilnya sama. Kemudian 4x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat dikurang 1, kita akan kalikan dengan 3, kita letakkan di sini. Kita akan kali, kita letakkan di sini. Nah, hasilnya adalah 4x pangkat 3 dikali 3 hasilnya adalah 12x pangkat 3. Kemudian negatif 5x kuadrat kita kali dengan 3 hasilnya adalah negatif 15x pangkat 2. Kemudian negatif 1 kali 3 hasilnya adalah negatif 3. Nah, terakhir kita tinggal jumlahkan 6x kuadrat tambah 2 dengan 12x pangkat 3 dikurang 15x kuadrat dikurang 3. Hasilnya adalah kita lihat pangkat 3, pangkat tertingginya tidak ada, berarti hasilnya adalah 12x pangkat 3, hanya ini. Kemudian 6x kuadrat ditambah dengan negatif 15x kuadrat, hasilnya adalah negatif 9x kuadrat. Kemudian positif 2 ditambah dengan negatif 3, hasilnya adalah negatif 1. Nah, ini adalah hasil dari nilai suku banyaknya. Kalau kita lihat hasilnya sama dengan cara substitusi tadi. Hasilnya adalah 12x pangkat 3 dikurang 9x kuadrat dikurang 1. Contoh yang keempat. Kita akan menghitung nilai suku banyak fx sama dengan x pangkat 6 dikurang 98x pangkat 5 dikurang 109x pangkat 4 ditambah 990x pangkat 3 dikurang 2x tambah 199 untuk x sama dengan 99. Nah, ini juga bisa kita selesaikan dengan dua cara, substitusi dan cara skema. Tapi kalau kita melihat nilainya, nanti kalau kita memangkatkan x pangkat 6 berarti 99 pangkat 6 ini kan nilainya terlalu besar. Nah, ada cara yang mudah. Disinilah untungnya kita sudah mempelajari cara skema. Maka untuk yang contoh 4 ini saya hanya akan mengerjakan dengan cara skema yang lebih efektif. Cara skema. Nah, cara skema seperti yang tadi kita buat dulu bagannya. Kemudian kita lihat di sini karena kita akan menentukan nilai suku banyak untuk x sama dengan 99, kita lihat x-nya mulai dari pangkat tertinggi sampai pangkat terendah karena kita akan susun koefisiennya. Kita lihat terlebih dahulu di sini ada x pangkat 6, di depannya adalah 1, maka kita tuliskan di sini 1. Kemudian berikutnya kita lihat di sini ada x pangkat 5. Koefisiennya adalah negatif 98, kita tuliskan di sini negatif 98. Kemudian kita lihat ada x pangkat 4, koefisien x pangkat 4 itu adalah negatif 109. Kemudian kita lihat ada lagi di sini variabel x pangkat 3. Ini masih berurutan ya, pangkat 6, pangkat 5, pangkat 4, pangkat 3. Dan koefisien pangkat 3 itu adalah 990, maka kita tulis di sini 990. Kemudian kita lihat di soal ini tidak ada x pangkat 2. Seharusnya kan setelah pangkat 3 pangkat 2. Kalau tidak ada, berarti koefisiennya kita tuliskan di sini adalah 0. Nah, berikutnya kita lihat setelah pangkat 2 ada x pangkat 1, koefisiennya adalah negatif 2, maka kita tuliskan di sini negatif 2. Kemudian setelah pangkat 1 pangkat 0. Pangkat 0 atau kita sebut dengan konstanta. Di sini adalah 199. Nah, ini harus kita tuliskan terlebih dahulu susunan koefisien dari setiap variabelnya, mulai dari koefisien variabel pangkat tertinggi sampai pangkat terendah. Dalam hal ini pangkat 6, pangkat 5, pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2 yaitu 0, kemudian pangkat 1 dan pangkat 0. Nah, kemudian kita tuliskan x sama dengan 99 ini di sini 99. Kemudian caranya sama. Di sini kita buat bintang terlebih dahulu, nanti hasilnya akan kita jumlahkan. Nah,
kita turunkan satunya, kemudian 1 kita kalikan dengan 99, lalu hasilnya kita letakkan di bawah negatif 98. 1 dikali 99 hasilnya adalah 99, kemudian kita jumlahkan negatif 98 ditambah 99 hasilnya adalah 1, kemudian 1 kita kalikan kembali dengan 99, kita letakkan di sini. Nah, hasilnya 1 kali 99 adalah 99, kemudian kita tinggal jumlahkan negatif 109 ditambah 99, ini hasilnya adalah negatif 10, kemudian negatif 10 kita kalikan kembali dengan 99, kita letakkan di sini di bawah 990, negatif 10 dikali 99 hasilnya adalah negatif 990. Nah, 990 ditambah negatif 990 hasilnya adalah 0. Kemudian 0 kita kalikan kembali dengan 99. 0 kali 99 hasilnya 0. Maaf, hasilnya 0. Hasilnya adalah 0. Kemudian 0 tambah 0 hasilnya 0. Kemudian 0 ini kita kalikan kembali dengan 99. 0 dikali 99 hasilnya masih 0. Kemudian negatif 2 ditambah 0 hasilnya adalah negatif 2. Nah, terakhir negatif 2 kita kalikan kembali dengan 99. Negatif 2 dikali 99 hasilnya adalah negatif 198. Nah, terakhir kita tinggal jumlahkan 199 ditambah negatif 198 dan hasilnya adalah 1. Hasilnya adalah 1. Nah, inilah hasil dari nilai suku banyak fx, dalam hal ini x pangkat 6 tambah dikurang 98 x pangkat 5 dikurang 109 dan seterusnya. Untuk x sama dengan 99 hasilnya adalah 1. Nah, ini kalau kita hitung dengan cara substitusi pun hasilnya akan sama, yaitu adalah 1. Disinilah pentingnya kita sudah mengetahui cara skema, karena dia akan lebih efektif dan lebih mudah untuk menghitung nilai suku banyak seperti contoh soal nomor 4. Demikianlah pemaparan saya mengenai nilai suku banyak. Semoga dari penjelasan saya ini menambah pengetahuan kita bahwa ternyata menentukan nilai suku banyak tidak hanya dengan cara substitusi, tapi ada cara skema atau bagan yang mungkin akan lebih efektif diselesaikan untuk soal-soal tertentu. Semoga apa yang saya jelaskan ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.